Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita melakukan pelajaran, baiknya kita berdoa dimulai. Selesai. Oke, sekarang saya kalian dulu ya. Iya, Bu. Vera Aulia, Hadir, Bu. Syaima, Hadir, Bu. Adisti, Sahrul. Ada ibu. Oke, semuanya ada ya. Iya, Bu. Oke, buat minggu sekarang kita belajar mengenai perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia pada masa kependudukan Jepang. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu siswa mampu memahami materi sejarah Indonesia, siswa mampu memahami peristiwa penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta siswa dapat mengetahui peran tokoh-tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, kalian tahu nggak bahwa Jepang tuh pernah menjajah Indonesia sebelum kita merdeka? Tahu. Nah, jadi kedudukan Jepang di Indonesia ini terjadi pada tahun 1942 sampai 1945. Nah, pada tahun itu merupakan salah satu periode penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, meskipun Jepang datang setelah mengalahkan Belanda, pada masa ini juga Indonesia mencatat peluang nih untuk mempersiapkan kemerdekaan untuk merebut kemerdekaan. Nah, pada tahun 1942, Jepang berhasil mengalahkan Belanda dalam Perang Dunia Kedua, yang mana Belanda Jepang mulai menguasai Indonesia. Jepang juga datang dengan Indonesia dengan cara yang sama melalui kerja paksa dan eksploitasi sumber daya alam. Namun, kedatangan Jepang juga membawa perubahan dalam struktur politik, sosial bagi Indonesia. Jepang juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk terlibat dalam organisasi-organisasi militer dan administratif yang nantinya berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Meskipun Jepang memberikan kemerdekaan secara langsung, mereka juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mempersiapkan diri mereka merdeka, antara lain pembentukan organisasi militer, yang mana Jepang membentuk organisasi-organisasi militer seperti peta atau bendera tanah air yang bertujuan untuk melatih pemuda Indonesia sebagai tentara. Nah, yang kedua juga ada Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalian tahu nggak apa itu BPUPKI? Tahu. Pernah dibahas juga ya di pelajaran lainnya seperti di PKN. Nah, pada BPUPKI ini dibuat pada tahun 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yang mana BPUPKI terdiri dari berbagai tokoh Indonesia yang nantinya akan merumuskan dasar negara Indonesia. Ini juga ada tokoh-tokoh penting nih dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, Jenderal Sudirman, Sultan Syahrir, Ki Hajar Dewantara, Abdul Halim, Tan Malaka, sama Susilo. Nah, menurut kalian pahlawan mana sih yang menurut kalian paling penting, dan apa sih alasan kalian nyebut bahwa pahlawan ini paling penting? Aku, Bu. Oke, Vera, boleh aku mengidolakan tokoh pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara karena ada salah satu apa yang namanya teh kalimat bahwasanya ingat sosok loro imadio paman kerso tutuli handayani. Itu ada slogan dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan gitu. Iya, betul sekali ya Vera. Beliau ini adalah tokoh yang sangat berjasa untuk kita, karena tanpa beliau kita mungkin tidak bisa ya sekolah sampai saat ini. Nah, selain itu juga beliau juga memperjuangkan pendidikan bagi anak bangsa melalui lembaga pendidikan yang beliau dirikan, yaitu Taman Siswa. Nah, ada juga nih peristiwa penting dalam persiapan kemerdekaan. Yang pertama, pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia,
yaitu pada 15 Agustus 1945, Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua setelah bom atau dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki yang dilakukan oleh Amerika. Ketika Jepang menyerah, Jepang di Indonesia dipimpin oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang akhirnya memberi kesempatan kepada Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan. Yang kedua juga ada terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 17 Agustus 1945, yang mana setelah Jepang menyerah pada Sekutu, Soekarno dan Muhammad Hatta mengambil alih inisiatif untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Meskipun Jepang masih memiliki kendali atas sebagian besar wilayah Indonesia pada saat itu. Ada juga ini dampak pendudukan Jepang setelah terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pendudukan Jepang memiliki dampak besar ya tentunya bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang mana meningkatkan nasionalisme kita. Jepang memberi peluang bagi Indonesia untuk membangun kekuatan militer dan organisasi pemerintahan sendiri. Hal ini juga memupuk rasa nasionalisme dan kesiapan Indonesia untuk merdeka. Yang kedua juga mempercepat kesiapan kemerdekaan Indonesia, yang mana pembentukan PUPKI dan MK serta peran tokoh-tokoh nasionalis yang aktif selama pendudukan Jepang sangat membantu Indonesia dalam mempersiapkan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, dari materi yang tadi ada yang mau ditanyain nggak? Ada Bu, aku mau bertanya. Boleh, silakan Tema. Jadi, apakah ada dampak negatif dari penduduk Jepang yang mempengaruhi perjuangan kemerdekaan Indonesia? Oke, pertanyaan bagus ya. Jawabannya tentu ada. Salah satunya dampak negatif seperti eksploitasi sumber daya alam dan juga manusia yang dikerjakan secara berlebihan seperti kerja paksa atau romusa yang serta tindakan agresif yang menimbulkan penderitaan bagi rakyat. Tapi penderitaan ini juga justru semakin memicu rakyat Indonesia untuk memperkuat dan melakukan perlawanan untuk merdeka. Seperti itu. Oh iya, baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah, sekarang masih ada waktu nih. Ibu kasih tugas ya. Buat tugasnya, kalian buat biografi tentang pahlawan-pahlawan tadi, pahlawan perjuangan kemerdekaan. Pahlawan mana nih favorit kalian, dan kalian tulis biografinya. Ibu tunggu waktunya 20 menit ya. Nanti kalian presentasikan ke depan. Iya, Bu. Baik, Bu. Waktunya udah habis nih. Siapa yang mau ke depan mempresentasikan hasil tugasnya? Aku, Bu. Boleh, Vera. Silakan ke depan. Bentar. Di sini saya mengambil biografi dari Tan Malaka. Tan Malaka nama lengkapnya yaitu Sultan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka, yaitu salah satu tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia yang sangat berpengaruh. Ia lahir pada 2 Februari 1897 di Padang Gadang, Sumatera Barat, dan meninggalnya pada 21 Februari 1949. Ya, Tan Malaka merupakan seorang pemikir, aktivis, dan dari perjuangan kemerdekaan, memiliki pemikiran radikal dan berani. Masa muda Tan Malaka dihabiskan di Sumatera Barat, kemudian melanjutkan pendidikannya di kota-kota besar seperti Jakarta dan Belanda. Tan Malaka juga bergabung di organisasi pergerakan termasuk Sarekat Islam dan Partai Komunis Indonesia atau disebut juga PKI. Ia sempat tinggal di luar negeri di Uni Soviet dan terlibat di pergerakan internasional kemerdekaan. Sekian biografi Tan Malaka yang saya tahu, kurang lebihnya mohon maaf ya. Oke, terima kasih Vera. Selamat Vera. Terima kasih Bu. Ya. Nah, sekarang satu lagi nih sebelum pembelajaran kita habis, boleh siapa? Saya Bu. Oke, Adisti silakan.
Biografi Hos Cokro Aminoto. Haji Umar Said Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto lahir pada 16 Agustus 1882 di Ponorogo, Jawa Timur. Beliau merupakan dari keluarga priai yang taat beragama. Beliau juga menempuh pendidikan di Australia, sekolah pamung praja yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah lulus, Cokro Aminoto bekerja sebagai pegawai pemerintah kolonial. Namun ia merasa tidak puas karena melihat ketidakadilan yang dialami rakyat. Pada tahun 1912, ia bergabung dengan Sarekat Islam dan berhasil mengubahnya dari organisasi dagang menjadi organisasi politik terbesar di Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Cokro Aminoto dikenal sebagai orator ulum dengan slogan setinggi-tinggi ilmu seperti Nurul Tauhid, sepitar-pitar siasat yang menginspirasi banyak orang. Ia juga aktif menulis di media massa untuk menyebarkan gagasan perlawanan terhadap kolonialisme. Cokro Aminoto adalah guru dari beberapa tokoh pergerakan terkenal seperti Soekarno, Sumarno, Alimin, dan Karno Suyoyo yang pernah tinggal dan belajar di rumahnya. Meskipun masyarakat Islam mengalami perpecahan akibat perbedaan ideologi antara kaum nasionalis, Cokro Aminoto berusaha mempertahankan persatuan dengan mengedepankan dialog dan toleransi. Ia wafat pada 17 Desember 1904 di Yogyakarta. Namun pemikiran terus berpengaruh dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Cokro Aminoto dikenal sebagai raja tanpa mahkota karena perannya yang besar dalam pergerakan rakyat melawan penjajah Belanda. Sekian dari biografi Cokro Aminoto. Baik, terima kasih Adisti, bagus sekali biografinya. Silakan klarifikasi Bu. Nah, jadi pendudukan Jepang pada 1942 sampai 45 ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan melalui organisasi seperti PETA,